Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah game ketangkasan. Nah, di sini saya sudah membuat new project. Di sini saya beri nama game kata, atau kalian bisa juga menuliskan dengan judul ketangkasan, gitu ya. Nah, gamenya seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu permainan yang sering kita temui di tempat-tempat permainan seperti time zone atau yang lain. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya, gamenya. Di sini ada kata ya, ada kata di mana kata itu kan sembunyi, tapi dia muncul di tempat tertentu secara acak. Lalu tugas kalian kalau di game ini adalah memukul kata yang muncul, gitu ya. Kalau saat dia muncul, kemudian kalian berhasil untuk memukul, maka kalian dapat skor. Tapi kalau gagal, kalian tidak dapat skor. Misalkan muncul di sini kena, muncul di sini nggak kena, muncul di sini kena, muncul di sini nggak kena. Begitu terus sampai waktunya habis. Nah, kita mau menduplikasi game yang seperti ini. Nah, yang pertama kali kita buat adalah bagian drawing and animation. Kita pilih yang canvas. Nah, di sini kanvasnya itu kita atur ukurannya. Di sini misalkan kita tuliskan 300 pixel, tingginya, lebarnya juga memenuhi ya, berarti fill parent. Nah, segini. Munculnya kata tadi adalah di sepanjang wilayah ini secara acak gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan image sprite di dalam canvas. Nah, bagian di image sprite ini kita ganti namanya. Kita ganti namanya menjadi kata. Klik OK, lalu kita isikan gambarnya. Mau diisi gambar apa? Berarti di bagian picture ini kita ganti menjadi upload, choose file. Kalian bisa mencari gambar kata yang PNG ya, ekstensinya, sehingga belakangnya tidak terlihat. Nah, di sini gambar saya terlalu besar, maka ukurannya kita bisa ganti sehingga gambarnya tidak terlalu besar, karena kan dia akan muncul di wilayah kanvas ini ya. Kita ganti ukurannya, tingginya 100, kira-kira sudah cukup ya segitu. Lebarnya juga kita buat sama 100. Oke, pengaturan gambarnya sudah. Sekarang kita mau membuat tombolnya. Kita berarti gunakan button. Kita masukkan button, letakkan di bagian bawah. Nah, di sini button 1 kita ganti menjadi button reset. Sehingga nanti ketika tombol ini saya klik, berarti dia akan mengulang dari 0. Namanya, teksnya saya ganti reset. Oke, selanjutnya kita masukkan timernya ya. Timer itu ada di bagian sensor. Ambil dari sensor, pilih yang clock. Nih, masukkan. Nah, clock itu termasuk non-visible component, sehingga dia di sini tidak tampak ya. Tapi kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada di komponen, berarti clock itu sudah masuk di screen-nya. Nah, selain waktu, kita masukkan juga suara. Sound masukkan. Nah, sama sound juga non-visible component, sehingga tidak muncul. Oke, nah sekarang kita mau mengatur suatu tempat untuk
mengisi skor kita ya, berapa kali kita berhasil, berapa kali kita gagal. Maka kita bisa ambil dari layout, untuk wadahnya kita pakai horizontal arrangement. Nah, di sini kita atur dulu, misalkan width-nya kita buat menjadi fill parent dulu. Nah, lalu kita ambil suatu label di user interface. Kita ambil dua label, masukkan ke sini, satu lagi masukkan di sampingnya. Nah, di sini ada dua label. Yang label pertama, nih label pertama kita rename menjadi label berhasil. Nah, di bagian teksnya kita ganti menjadi berhasil. Seperti ini. Untuk yang label kedua, ini kan baru kata-katanya berhasil, lalu di sini skornya ya. Skornya berapa? Berarti namanya kita rename menjadi label hitung berhasil. Oke, lalu teksnya kita ganti menjadi 0. Kita mulai dari 0. Nah, setelah itu baru horizontal arrangement-nya ini kita atur menjadi otomatis supaya nggak terlalu lebar. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Buat cara yang sama untuk yang gagal. Tadi kita ambil layout, pilih horizontal arrangement, lalu kita atur dulu width-nya menjadi fill parent, lalu kita masukkan dua label, ambil dari user interface, pilih dua label, satu, dua. Yang label pertama, maka kita rename. Kalau tadi label berhasil, sekarang label gagal. Label gagal, lalu teksnya kita ganti menjadi gagal atau luput boleh. Maksudnya gagal untuk memukul ya, nggak kena. Kemudian di bagian label yang kedua, ini kita namakan menjadi label hitung gagal. Oke, teksnya kita mulai dari 0. Kemudian horizontal arrangement-nya kita atur lebarnya otomatis. Klik OK. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, desainnya sudah selesai, maka kita akan bekerja pada blocks, di mana kita akan mengatur si kata ini supaya dia bergerak bebas secara acak. Kemudian setiap kali kita berhasil memukul, berarti skor ini akan bertambah. Setiap kita mencoba memukul tapi gagal, tidak kena, maka di sini skor gagalnya akan bertambah. Kira-kira begitu. Kemudian kita akan mengatur waktunya. Waktunya berapa? Misalkan setengah menit. Dalam setengah menit kita berhasil berapa, gagal berapa, gitu ya. Kita masuk ke blocks. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat prosedur dulu. Nah, pilih prosedur do. Lakukan suatu prosedur untuk apa? Nah, di sini prosedurnya kita ganti menjadi perpindahan. Nah, tadi yang akan melakukan perpindahan itu adalah image sprite si kata ini ya. Nah, pada image sprite kata ini kita panggil si kata untuk bergerak. Kalau kata move to ini ya, berarti kita ambil kalau kata bergerak ke suatu tempat. Pada bagian X dan Y ini berarti kan kita merujuk pada suatu koordinat.
Berarti kita ambil dari math, kita ambil yang random integer. Kita pilih yang random integer. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, satunya ini kita mulai dari 0. Lalu tu-nya ini kan 100, kita hapus, kita drag ke tempat sampah. Nah, lalu kita ambil suatu pengurangan dari math. Di math, kita ambil yang pengurangan, berarti ini. Lalu kita masukkan ke wadah yang ini tadi, yang sudah kita hapus. Nah, kosong-kosong ya. Nah, dari 0 sampai apa? Maka kita lihat dulu tadi di bagian designer. Nah, kita kan punya kanvas. Lalu si kata ini bergerak bebas asalkan selalu di dalam kanvas, tidak di luar kanvas. Maka tadi dari 0 sampai apa? Batas maksimumnya. Maksimumnya adalah batas dari lebar dari kanvas dikurangi lebar dari kata. Itu adalah maksimum pergerakannya si kata. Kenapa harus begitu? Karena kalau tidak dibatasi lebar si kata, maka dia akan muncul misalkan setengahnya. Kan nggak bisa. Atau dia nggak muncul semuanya. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Jadi batas maksimumnya adalah lebar kanvas dikurangi lebar dari si kata, sehingga katanya akan muncul gambar secara utuh. Itu untuk lebarnya atau untuk bagian horizontal X-nya. Maka di bagian blocks kita atur yang depan ini adalah si kanvas. Kita ambil yang menunjukkan lebarnya. Ini ya, kanvas 1 width. Kita drag, kita masukkan di yang depan, sedangkan yang belakang adalah lebar dari objek si kata tadi. Maka kita ambil dari kata, sama kita ambil yang lebar. Ini ya, kata width. Sekarang kalau Y kan berarti vertikal ya, berarti bukan lebar tapi tinggi. Jadi tinggi kanvas dikurangi tinggi dari objek si kata itu tadi. Maka caranya sama. Di bagian Y-nya hanya width-nya ini kita ganti menjadi H. Kita ambil dari math dulu. Kita cari yang integer. Kita ganti 0. Lalu 100-nya kita hapus. Kita gantikan math pengurangan. Bagian depan kita ambil dari kanvas 1. Yang H kita pilih. Ini. Lalu yang belakang kita ambil dari kata. Kita cari yang H. Nih. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah. Nah, kita sudah mendefinisikan pergerakan si kata. Nah, kita akan mengatur ketika pertama kali aplikasi ini dijalankan, maka prosedur apa yang akan pertama kali diaktifkan. Maka bagian screen 1, kita mendefinisikan prosedur yang sudah kita buat tadi. Maka kita ambil yang initialize. Ini saat screen 1 dijalankan, maka kita lakukan prosedur. Maksudnya prosedur perpindahan ini ya.
screen satunya dijalankan, lakukan apa? Maka kita memanggil si perpindahan ini. Maka kita ambil di bagian prosedur, kita ambil yang call, panggil prosedur perpindahan, di mana prosedur perpindahan ini sudah kita definisikan di atas. Nah, selanjutnya tadi ketika bergerak, permainan ini kan ada batas waktunya, maka kita atur di bagian clock. Nah, kita ambil clock 1 ini sebagai timer. Clock 1 sebagai timer, lakukan apa? Nah, timer ini berfungsi untuk mengatur lamanya perpindahan itu terjadi. Maka saat clock 1 ini sebagai timer, maka lakukan prosedur perpindahan. Maka kita panggil. Nah, artinya berarti clock 1 ini sebagai timer dari perpindahan si kata. Waktunya sesuai dari clock 1. Nah, selanjutnya kita atur dari skornya. Kita lihat dari desainer. Di sini nanti si kata ini kan akan berpindah-pindah tempat di sepanjang area kanvas ini ya, yang tadi sudah kita atur. Kemudian sekarang ketika berpindah, maka kita nanti kan sebenarnya menyentuh dari kanvas ya, memukul itu kan artinya menyentuh layar HP-mu. Nah, ketika menyentuh layar atau menyentuh bagian kanvas, itu akan terhitung. Ketika saya klik bagian sini atau kita sentuh bagian sini, kan di sini nggak ada katanya nih, maka skor yang bertambah adalah bagian gagal. Tapi kalau saya sentuh bagian sini, di sini ada katanya, maka skor berhasilnya akan bertambah 1. Kira-kira seperti itu, maka kita atur bloknya. Nah, kita ambil di kanvas, when kanvas, kita sentuh, berarti touch ya. Kita ambil yang sentuh. Nah, lalu kita atur kontrolnya. Maka kita ambil bagian kontrol. Kita ambil yang if, then, else. Yang hanya 3 saja. Nah, berarti saat kanvas 1 disentuh, lakukan apa? Jika kita mengenai image sprite, maka pada label hitung berhasil itu akan bertambah 1. Selain itu, berarti else, pada label hitung gagal kan, selainnya itu kan selain berhasil tadi kan gagal, maka yang label hitung gagalnya akan bertambah 1. Nah, maka bagian if ini kita ambil dari touch any sprite, kita ambil yang get touch any sprite. Misalkan yang di sini yang berhasil, di sini kan tadi ada 2 label. Yang kiri itu adalah label berhasil, yang kanan itu adalah label hitung berhasil. Nah, yang kita atur adalah yang label hitung berhasil. 0 ini tadi kan berupa teks ya. Maka teksnya ini mau kita ganti dari 0 akan bertambah 1 tiap kali kata ini berhasil kita pukul gitu ya. Nah, berarti saat kita berhasil mengenai image pacik kata itu, maka pada label hitung berhasil kita atur teksnya. Ini berarti kita atur teksnya menjadi apa? Maka kita atur logikanya matematika itu menggunakan penjumlahan. Kita taruh sini. Nah, bertambahnya itu kan tadi awalnya teksnya 0. 0 kalau kena ditambah 1 berarti skornya jadi 1. Kemudian kalau berhasil lagi berarti nilai yang sebelumnya kita tambah 1. Maka yang di bagian yang depan kita definisikan label hitung berhasil. Label hitung berhasil yang sebelumnya ya.
label hitung berhasil teks ditambah 1, maka kita ambil match. Kita pilih yang 0 lalu kita ganti 1. Nah, artinya apa? Saat kanvas 1 disentuh, kalau sentuhan kita itu mengenai dari gambar image sprite itu, maka kita merubah nilai dari skor berhasil dari skor berhasil sebelumnya ditambah 1. Kalau sebelumnya 0, berarti kalau kita tambah 1 menjadi 1. Kalau skor sebelumnya kita sudah dapat skor 1, kena lagi, berarti menjadi 2. Kena lagi, berarti tambah 1 menjadi 3 dan seterusnya. Nah, kalau nggak berhasil bagaimana? Maka kita masukkan yang else. Sama caranya, tapi menjadi label hitung yang gagal yang kita atur. Berarti label hitung gagal, kita masukkan yang teks tadi. Text to set. Lalu kita atur penjumlahan. Di mana yang depan itu adalah skor gagal yang sebelumnya. Kita cari yang teks. Lalu kita tambahkan 1. Oke, skornya sudah. Sekarang tadi kita punya button reset ya. Nah, button resetnya ini mau kita atur. Kalau tombol ini kita pencet, maka skornya itu mulai dari 0 lagi. Jadi panggil when button reset klik, maka skor dari label hitung berhasil itu menjadi 0, label hitung gagal juga menjadi 0. Maka kita panggil label hitung berhasil, set teks lagi, karena bentuknya tadi teks ya. Set label hitung berhasil menjadi 0. Panggil match lagi. Kita ambil yang 0. Nah, ini baru label hitung berhasilnya menjadi 0. Kita atur juga untuk yang label hitung gagal. Sama, kita atur. Taruh bawahnya. Lalu kita isi dengan 0. Nah, sekarang kita mau menambahkan efek ya. Misalkan tadi, nah, kita mau menambahkan suatu efek sound ya. Tadi kita sudah memasukkan sound. Sound ini berfungsi memberikan efek. Nah, misalkan kita berhasil memukul si kata ini, berarti kita menyentuh kanvas di bagian sini, maka HP-mu itu akan memberikan efek getar, jadi dert gitu ya. Kalau nggak kena, ya nggak ada efek itu. Nah, maka kita akan mengatur di bagian sound ini memberikan vibrate. Oke, kita atur bloknya. Maka kita pilih saat katanya tersentuh ya. Saat gambar katanya tersentuh,
Nih, when kata touch, maka kita panggil sound. Kita panggil sound untuk bergetar. Nah, bergetar itu vibrate. Nah, terus kita atur millisecond-nya. Kita atur menjadi misalkan 100. Berarti kita ambil mat. Ini kita ganti 100. Nah, maka dia akan bergetar sepanjang 100 millisecond. Oke, bloknya sudah selesai. Mari kita coba mengkonekkan dengan HP. Nah, di sini sudah terlihat ya, objeknya bergerak. Maka coba saya pukul di bagian sini. Tadi saya memukul di area yang bukan di kata, maka pada gagal ini menjadi 1. Kemudian saya coba yang berhasil, misalkan saya pukul katanya. Nah, dia menjadi 1 dan HP-nya ini bergetar, ger gitu ya. Kita coba lagi, pukul tambah gagal 2. Kita pukul katanya, berhasil menjadi 2. Nah, lalu kita reset jadi 0. Gitu ya. Berarti aplikasinya sudah jalan seperti yang kita mau. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang tugasmu adalah kalian bisa membuat level. Level ya, level 1 berarti pergerakan si kata ini lambat. Level 2 kita membuat lebih cepat. Level 3 berarti cepat sekali. Gitu ya, pergerakannya kata ini cepat sekali. Nah, selain itu kalian bisa mengatur tampilannya kalau kita mau membuat game yang seperti ini. Tadi kan kalau punya saya tadi pergerakan kata ini kan acak ya, acak. Nah, kalian bisa membuat pergerakan kata ini teratur di tempatnya. Nah, misalkan di sini sudah ada wadah-wadahnya, ya kan? Dia hanya muncul secara acak pada wadah-wadah yang tersedia ini. Nah, kalian bisa membuat improvisasi dua hal itu berlevel dan munculnya sesuai dengan tempat yang sudah tersedia namun secara acak, nggak urut dari sini ke sini ke sini, nggak bisa dari sini ke sini kemudian ke sini secara acak munculnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi game ketangkasan, game kata dengan memanfaatkan image sprite, clock, dan sound effect berupa getar gitu ya. Saya akhiri video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.